Mohon bantuannya Bang, kira-kira gimana ya kalau uang kita digelapkan oleh debt collector KP? Padahal saya sudah bayar lunas, tiba-tiba di telepon dari kantor pusat KP kalau saya telat bayar. Padahal saya punya bukti 12 kwitansi pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan bacakan salah satu komentar yang disampaikan oleh seseorang yang terjadi atau yang masuk beberapa waktu yang lalu, di mana yang ditanyakan itu gimana kalau uang kita digelapkan oleh debt collector KP. KP ini saya nggak tahu pinjol mana ataupun leasing mana, yang jelas ditulisnya KP. Padahal saya sudah bayar lunas, tiba-tiba ditelepon dari kantor pusat kalau saya telat bayar. Nah, ini akan saya jelaskan berdasarkan yang sudah pernah saya alami ketika dulu saya pernah menitipkan uang kepada debt collector lapangan yang datang ke rumah. Jadi buat kalian yang penasaran silahkan disimak. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman semuanya, bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi ilmu agar kalian tidak usah panik lagi, dan mungkin sedikit bisa mendapatkan solusi agar kalian bisa mengambil langkah yang tepat. Dan buat kawan-kawan yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport dan menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya, saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kawan-kawan yang juga yang saat ini sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, tidak usah panik. Gagal bayar di pinjol itu adalah solusi agar kalian tidak terjerat hutang pinjol yang semakin besar, dan itu akan lebih baik buat Anda dibandingkan Anda terus-terusan rajin membayar hutang pinjol, gali lubang tutup lubang, membuat hutang baru dan tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Dan suatu saat nanti Anda akan sadar ketika hutang Anda sudah banyak karena gali lubang tutup lubang tadi, dan endingnya tetap akan gagal bayar. Oke, ada salah seorang yang menyampaikan pertanyaan tentang keluhan pembayaran utang di KP katanya. Ini KP ini rasanya nggak tahu pinjol atau leasing, karena saya juga tidak bisa memastikan, hanya dituliskan KP bahwa dia itu menitipkan uang pembayaran ke debt collector yang datang ke rumah ya. Tetapi setelah beberapa waktu ternyata ada telepon dari kantor pusat KP tersebut bahwa dia itu telat bayar, padahal sudah punya kwitansi pembayaran sejumlah 12 kwitansi. Nah, ini teman-teman, sekali lagi saya tekankan buat teman-teman untuk berhati-hati ketika kalian menghadapi debt collector lapangan yang datang ke rumah. Pertama yang harus kalian tanyakan adalah identitasnya dulu, yaitu KTP-nya, ID card-nya, surat tugas penagihan, dan sertifikat penagihan. Itu wajib dibawa oleh debt collector lapangan ya, sesuai dengan aturan OJK, agar kalian tidak berkomunikasi dengan orang yang salah. Karena bisa saja ada oknum-oknum yang punya data kalian, pura-pura menagih, lalu karena kalian panik menitipkan uang pembayaran tersebut, dan akhirnya ya terjadilah uang tersebut tidak sampai ke kantor perusahaan tempat kalian berutang, lalu kalian tetap ditagih. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi, tetap berhati-hati. Setelah kalian menanyakan surat penagihan tersebut, boleh kalian berbicara masalah utang piutang. Dan ingat, kalau misalkan kalian punya utang di pinjol, jangan coba-coba melakukan pembayaran secara langsung ke debt collector yang datang ke rumah, karena pinjol atau pinjaman online, segala transaksi itu dilakukan secara online, secara daring. Dari mulai Anda menginstal aplikasi pinjol tersebut, mengajukan data-data, sampai Anda mengajukan pinjaman, lalu dicairkan dan melakukan pembayaran, semua transaksi dilakukan secara online. Dan kalau ada yang datang ke rumah, berhati-hati, jangan coba-coba dititipkan uang pembayaran tersebut, karena itu menyalahi aturan ya. Semua pembayaran hanya bisa dilakukan melalui nomor virtual akun yang ada di aplikasi pinjolnya ya. Jadi berhati-hati sekali lagi, jangan sampai kejadian ini ada seseorang yang menyampaikan bahwa dia melakukan pembayaran entah ini di pinjol atau di leasing manapun. Tetap saja berhati-hati ketika menitipkan uang kepada debt collector yang datang ke rumah. Selain menanyakan surat-suratnya, Anda juga jangan pernah menitipkan. Lebih baik kalau memang Anda
ingin melakukan pembayaran langsung saja ke kantor pusatnya atau ke kantor cabangnya, atau bisa melalui secara online jika itu adalah pinjol ya. Jika leasing atau bank, datang saja langsung ke banknya, jangan dititipkan kepada debt collector. Oke, ini yang seharusnya kalian lakukan. Selain harus berhati-hati itu, ketika pengalaman saya dulu ya didatangi DC lapangan ini dari leasing ya, bukan dari pinjol. Saat itu saya baru telat 2 hari, itu DC lapangan dari leasing tersebut sudah datang ke rumah saya, padahal baru telat 2 hari ya, telat pembayaran 2 hari. Nah, saat dia minta melakukan pembayaran, nah yang dilakukan itu secara online, cuman si debt collector tersebut membawa semacam alat untuk melakukan pembayaran dan bisa di print kwitansi pembayaran tersebut secara otomatis di depan saya langsung, jadi saya tidak langsung datang ke kantornya. Setelah kwitansi tersebut muncul, barulah saya melakukan pembayaran. Itu bisa saja dilakukan jika itu adalah leasing ya, hutang di leasing, bukan hutang di pinjol. Dan kalau misalkan debt collector leasing tersebut datang ke rumah meminta pembayaran tanpa memberikan kwitansi asli dari perusahaannya, ada logo perusahaannya, ada nomor teleponnya, ada websitenya dan sebagainya, dan di print secara komputer, bukan ditulis manual atau kwitansi yang dibeli di warung atau di toko, kalian boleh melakukan pembayaran jika kwitansinya tersebut resmi ya. Tetapi kalau misalkan kalian diberikan kwitansi yang ditulis tangan dari warung atau yang beli di toko, jangan pernah dilakukan. Itu bisa berpotensi kalian nanti kena penipuan. Uang yang kalian bayarkan ke debt collector tersebut dibawa lalu tidak disampaikan ke kantornya, dan kalian tetap akan ditagih seperti kejadian yang dialami oleh seseorang ini yang katanya melakukan pembayaran dan dititipkan ke debt collector. Tetapi ini karena dia sudah mempunyai bukti 12 kwitansi, ya kalau memang kwitansinya tersebut kwitansi yang resmi dari perusahaan tersebut, solusinya kalian tinggal datang saja ya. Datang saja ke kantor perusahaan tersebut yang terdekat dengan lokasi Anda, lalu sampaikan bahwa Anda itu sudah melakukan pembayaran, sudah melakukan pelunasan, dan dengan dibuktikan kwitansi yang valid ya. Dengan seperti itu, insya Allah nanti dari pihak perusahaan juga akan mencek kembali apakah pembayarannya sudah masuk atau tidak. Jika ditemukan ternyata pembayaran kalian belum masuk, maka itu adalah kalian itu terjebak penipuan oknum debt collector yang memanfaatkan situasi kepanikan kalian dan mengambil uang pembayaran lalu tidak disetorkan. Itu yang namanya penggelapan dana ya. Jadi kalau ada DC pinjol yang mengirimkan chat WhatsApp pada Anda bahwa Anda itu menggelapkan dana perusahaan. Nah, yang disebut dengan menggelapkan dana perusahaan adalah ya tadi, kita melakukan pembayaran, dititipkan kepada debt collector, sama debt collector tidak disampaikan ke kantornya. Debt collector tersebut menggelapkan dana perusahaan. Oke, jika kalian gagal bayar, itu konsepnya bukan menggelapkan dana perusahaan. Tapi ketika kalian gagal bayar, tidak mampu bayar, adalah sebuah keadaan. Daripada kalian terus hancur-hancuran, gali lubang, tutup lubang, membuat hutang baru, berutang kemana-mana. Bukanlah solusi, dan itu tidak usah takut, bukan termasuk penggelapan dana, tapi adalah situasi yang memang tidak bisa kalian paksakan untuk melakukan pembayaran sementara uang kalian sudah tidak ada. Jadi jika terjadi hal ini, hati-hati saja buat kawan-kawan semuanya yang sudah mengalami. Tetap kalian jika memang punya bukti, datangi kantornya langsung, dan kalian yang belum pernah mengalami harus berhati-hati. Jika ada orang yang tidak dikenal datang ke rumah Anda yang mengaku-ngaku DC pinjol lah, mengaku debt collector atau tim penagih manapun, kalian harus tanyakan dulu identitasnya. Itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi berhati-hatilah ketika kalian menghadapi DC lapangan yang datang ke rumah, baik itu pinjaman online ataupun debt collector, leasing, bank, dan sebagainya. Banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mungkin bisa berpotensi membuat penipuan, dan kalian bisa terjebak jika kalian tidak tenang dan kalian terjebak dalam kepanikan karena takut didatangi DC lapangan. Akhirnya terjadilah hal seperti ini. Uang pembayaran kalian ternyata tidak disampaikan ke kantor perusahaan tersebut. Oke ya teman-teman, semoga pengalaman ini tidak terulang lagi pada teman-teman semuanya yang saat ini sedang memiliki utang piutang dimanapun, baik di pinjol ataupun di perbankan ataupun di leasing. Yang jelas, jika kalian hati-hati dan tetap berpikir dengan akal sehat, berpikir dengan cerdas, insya Allah kalian tidak akan mudah terjerumus ke dalam penipuan tersebut. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat, dan
Buat kalian-kalian saat ini masih memiliki permasalahan utang piutang di pinjol ataupun dimanapun, saya doakan semoga Allah segera memberikan rezeki yang berlimpah untuk kalian. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kalian dan memudahkan segala urusan kalian. Yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.